warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Wakil SMP Negeri 18 Bengkulu Tengah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 18 Bengkulu Tengah. Pada hari ini saya Yarni Sriyanti akan mengimbaskan materi yang telah saya dapat beberapa hari yang lalu pada tanggal 23 sampai 24 September. Jadi kegiatan yang didapat di tanggal 23 dan 24 itu kami diwajibkan mengimbaskan sebagai perpanjangan tangan dari Balai Guru Penggerak terhadap sekolah asal dan satu sekolah yang di luar sekolah kita, sama persis seperti yang dilakukan pada kegiatan komunitas belajar. Hanya saja untuk pengimbasan kali ini akan direkam, di-upload di akun YouTube gitu ya. Nanti akan di-upload ke kantong tugas BGP. Sudah direkam Pak? Sudah ya? Jadi temanya adalah penguatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sekolah lain nanti pengimbasan akan saya tanyakan apakah Bapak Ibu itu sudah mengakses platform PMM. Tapi kalau di sekolah ini saya sangat tahu bahwa kita semua sudah memiliki lebih banyak. Mungkin ada yang sudah 10 ya, 10 lebih itu sertifikat yang didapat dari PMM itu sendiri. Jadi ini bukan kami yang buat. Jadi kami cuma hanya menyampaikan materi dari yang didapat dari Balai Guru Penggerak. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir bahwa materi ini adalah buatan dari Bu Yani, bukan. Tetapi materi ini sudah disajikan oleh mereka. Tugas kami hanya menyampaikan. Biar apa yang kami dapat itu didapat semua oleh guru-guru se-provinsi Bengkulu, karena pelaksanaannya kemarin itu serentak. Karena masih banyak sekolah-sekolah itu yang miskonsepsi dengan kurikulum merdeka yang otomatis tidak akan bergeser atau tidak jauh dari pembelajaran berdiferensiasi, asesmen awal, kemudian proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, kalau saya mau sampaikan semua jadinya 7,5 JP. Jadi diminta untuk memilih, dikerucutkan lagi tugas kami, yaitu menyampaikan satu materi saja tinggal dipilih. Nah, karena kita akan mempersiapkan tentang P5 di semester ini, jadi menurut saya akan sangat ideal kalau tema yang kita pilih pada hari ini adalah topik proyek penguatan profil belajar Pancasila. Jadi kegiatannya itu akan dimulai. Jadi alur kegiatannya sudah ditulis ya, sebelum belajar, selama belajar, dan setelah belajar. Nah, sebelum belajar ini kita akan melakukan energizer. Aku sih kalau bacaannya ini Bu Eci, Mem Eci, Bu ini benar kayak gitu. Bukan guru bahasa Inggris ini nggak tahu kan? Energizer. Jadi di sini artinya kita biar kita semangat dulu untuk belajar. Jadi diminta untuk ice breaking budaya, kan? Ice breaking terlebih dahulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, kalau yang saya tampilkan ini menurut Bapak Ibu benar, silakan Bapak Ibu tepuk tangan 2 kali. Nah, kalau benar, kalau salah, iya, hentakkan kaki ke lantai, itu salah.
Ya, jadi kalau benar tepuk tangan 2 kali, kalau salah hentakkan kaki ke lantai. Jangan kencang-kencang. Pernyataan yang pertama. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Ada yang bertepuk tangan dan ada yang tidak bertepuk tangan. Nah, kamu dua-duanya tidak tadi? ciri-ciri golput ini. Saya ulangi tadi itu belum fokus karena masih ada gangguan. Saya ulangi sekali. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Hilang yang tepuk tangan tadi. Memang tidak sempat. Baik, coba kita lihat ya. Nah, tidak ya. Kita saja baru melaksanakan tahun kemarin. Tidak perlu serentak. Dan ada tahapannya itu dari mandiri, berbagi, ya istilahnya itu ada yang baru belajar gitu kan, ada yang sudah tahap harus berbagi, ada yang di tahap apa Pak? Berkembang. Mandiri berbagi gitu kan. Nah, jadi ada ininya, ada tahapannya. Tidak, satuan pendidikan menerapkan sesuai kesiapan bertahap atau serentak dan mengidentifikasi tahap kesiapannya. Jadi kurikulum merdeka ini memberi ruang bagi satuan pendidikan memulai dari kondisi kesiapannya. Jadi kita sendiri yang mengidentifikasi sekolah kita siap belum nih menerapkan kurikulum merdeka. Harusnya seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut pernyataan kedua. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Jadi sepakat ini salah ya? Jadi siapa yang menentukan kalau bukan Kepala Satuan Pendidikan? Bersama warga sekolah. Kemendikbud. Berarti kalau kita mau menerapkan kurikulum 2013 itu Kemendikbud. Maksudnya sekali lagi saya bacakan. Menurut Permendikbud nomor 12, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Maksudnya yang memutuskan untuk menerapkan kurikulum merdeka, menerapkan kurikulum 2013 ini siapa? Kita lihat ya. Jawabannya benar. Kepala sekolah yang harus tanda tangan. Kalau membuat mengesahkannya, kalau membuatnya bersama. Menetapkan. Untuk menentukan itu menyepakati. Mengesahkan lah sama ya. Kalau mengesahkan salah. Kalau mengesahkan dia kepala sekolah. Iya, harus kepala sekolah kan. Kalau membuat warga sekolah. Karena kenapa? Kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan Permendikbud nomor 12 yang isinya adalah memfasilitasi penyusunan atau revisi kurikulum satuan pendidikan. Dinas Pendidikan melakukan supervisi, melakukan pengawasan. Hal ini dimaksudkan agar satuan pendidikan menjadikan kurikulum sebagai dokumen hidup. Kenapa disebut dokumen hidup, Bapak Ibu? Berjalan dokumennya. Kenapa? Iya, karena dia bersifat berkesinambungan dan boleh diubah, ya, sesuai dengan kondisi sekolah kita. Makanya disebut dengan kondisi. Oke, lanjut. Ini pernyataannya ada banyak. Nah, jadi koreksilah sendiri. Ya berapa betul? Ya nilailah sendiri kalau betulnya berapa. Pernyataan ketiga. Sudah siap? Iya. Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Dua kali pertanyaannya ya. Ya, berarti udah tahu. Jadi nggak perlu dibuat seragam. Harus
kurikulum satuan pendidikan itu tidak mesti seragam karena menyesuaikan dengan karakteristik sekolah. Apa saja yang perlu disesuaikan? Karakteristik satuan pendidikan, visi misi tujuan kan tidak mungkin sama dengan sekolah lain. Kemudian pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, kemudian contoh FEB ataupun pembelajaran. Lanjut lagi, fokus benar atau salah. Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4-5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Tahu dia. Siapa yang Salah. ngentak ke kaki? Bawah. Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4-5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Salah kata kepala sekolah, dan yang lain juga benar semua ya. Ibu Rina minta juga. Aku minta juga ya. Gak bohong nih. Gak bohong. Oke, berarti tadi tuh ada yang mentak sampai tepuk tangan. Boleh bertahu. Gak tahu benar salah. Udah benar. Nah, direvisinya benar, tapi waktunya itu kalau 1 tahun rasanya mau direvisi, boleh direvisi. Jadi tidak ya. Jadi 4-5 tahun itu paling lama. Benar kita Pak. Kalau misalnya 5 tahun itu katakanlah haruslah direvisi. Jadi iya, tidak, jawabannya tidak. Iya, yang mengatakan kaki yang benar. Ya, periksa sendiri jawabannya tadi ya. Kurikulum satuan pendidikan direvisi sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Jadi setujunya tidak mesti tebal, tipis ya kan? Kalau bisa 1 lembar. Pokoknya tipis kali setuju. Oke, betul ya. Jadi modul ajar itu tidak mesti dibuat sendiri. Boleh kita mau ATM, boleh kita mau pakai punya yang dibuat oleh guru di sekolah lain, asalkan relevan dengan sekolah kita. Rasanya pelajaran bahasa Inggris di SMP mana misalnya di Jawa sana ternyata relevan dengan sekolah kita, itu bisa. Iya. Dan kita bisa juga kalau sekarang dipermudah, bisa diambil dari platform Merdeka Mengajar. Itu tinggal cari ketik aja kebutuhan keluar semua. Yang masih menyimak pernyataan saya tepuk tangan 3 kali. Tidak menyimak Bapak. Yang menyimak yang saya sampaikan tepuk tangan 1 kali. Tidak menyimak. Oke, masih 80% masih konsisten. Gunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Ya, berarti kita lihat jawabannya. Iya, benar. Jadi memang sebelum melakukan pembelajaran itu idealnya pas anak masuk, siswa masuk, penerimaan siswa baru, itu kita harus menyiapkan asesmen awal. Lanjut. Pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Semuanya menjawab benar? Ada yang menghentakkan kaki? Ada. Ya, yang menghentakkan kaki itulah yang benar. Jadi tidak perlu kita itu mengelompokkan, sebetulnya tidak perlu kita itu mengelompokkan. Jadi makanya kemarin saya pikir-pikir lagi, saya perlu menyampaikan materi ini karena kita ini kan namanya teori, yang namanya teori itu masih berkembang, belum bisa kita pakai menjadi sesuatu yang paten. Tetapi kalau bunyinya sudah hukum, nah itu udah paten, berarti nggak boleh lagi ada diubah-ubah. Jadi kalau teori masih bisa ada perkembangan. Tidak, pembelajaran terdiferensiasi
belajar visual, auditori dan kinestetik itu tidak perlu. Nah, itu pacung yang kalau yang ini penting nih ngapo. Yang satu, sumber atau strategi pembelajaran perlu disesuaikan dengan yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian, peserta didik memerlukan variasi stimulus dan sumber daya belajar agar terbiasa menggunakan berbagai sumber belajar. Nah, kalau kita lihat di sini penekanannya malah nggak perlu dipelihara. Maksudnya kalau memang anak itu sudah terlihat ciri khasnya auditori, di sini katanya membiasakan untuk menggunakan berbagai sumber belajar. Nah, mulai mau dipudarkan berarti diferensiasinya ini kan. Kalau kemarin kita digiring untuk berdiferensiasi, sekarang kita disuruh memudarkan diferensiasinya. Kemudian peserta didik terutama pada usia dini membutuhkan berbagai stimulus sensori yang terintegrasi untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembangnya. Hasil akhir dari P5 adalah pameran hasil karya peserta didik. Ini baik tuh. Tidak mesti ada panen karya. Kemarin waktu kita gaya hidup berkelanjutan ada panen karya tidak? Tidak ada. Kalau yang jualan karya boleh tidak, boleh tidak. Artinya itu tidak wajib. Jadi tidak mesti. Kalau yang jualan karya apa namanya itu, Pak? Iya. Ya itu pameran itu. Sudah. Pameran itu. Kita nggak ada. Yang panen rasa kayak KWU kemarin ada. Nah misalnya kayak kita mau pentas seni, tari, mau nari, mau nyanyi, nah mungkin itu boleh panen ada ya panen karyanya. Tapi kalau misalnya, jadi intinya panen karya itu tidak harus hanya untuk memeriahkan. Sesuaikan tema. Iya, sesuaikan dengan tema. Kalau kebersihan nanti pameran apa namanya? Iya. Kalau misalnya, nah ini Bu ya. Iya boleh, silakan Bapak. Kalau misalnya tadi kan kita tidak dia itu tidak mengelompokkan atau tidak boleh dikelompokkan. Ya, artinya kan begitu. Berarti kalau kita cara pengajarannya, artinya kita memasukkan pembelajaran itu atau secara visual, cara apa ini artinya bersama aja tuh kalau gitu. Kelompok itu tidak boleh artinya begitu kan? Bukan masalah tidak boleh disebut, nanti tidak boleh dikelompokkan gitu. Iya, betul. Iya kan gitu kan? Bukan. Kalau pembelajaran berkelompok tetap, tetapi yang betul-betul sangat tidak boleh itu pada saat kita mengelompokkan ini anak auditori, ini anak visual, ini anak kinestetik. Nah, berarti kemarin pernah saya menunjukkan pembelajaran bahwa ada pembelajaran di kelas saya ada praktikum, ada yang menonton video. Nah, itu tidak boleh dikelompokkan seperti itu, tetapi disediakan saja medianya. Disediakan saja medianya. Ini ada video, ini ada praktik. Nah, biarlah mereka mau nyoba yang ini dan nyoba yang itu boleh. Tidak boleh kita ngomong nggak boleh nak nyobain enggak. Kita sebagai penyedia, karena kita tahu oh ternyata di kelas ini ada siswa yang auditori, ada siswa yang kinestetik. Jadi semuanya kita sediakan. Tetapi tidak mesti kita menyediakan semuanya. Kita misalnya, oh hari ini kita maunya auditori dulu. Nah berarti biarlah pakai dulu satu yang ini, besok kita pakai yang kinestetiknya seperti itu. Nah karena kenapa berdiferensiasi itu kan tidak mesti diproses cara kita mengajar, boleh di produk, ya kan? Kalau yang paling mudah itu di produk. Nah tugas kamu boleh nulis laporan, kamu boleh rekam video, kamu jelaskan, atau boleh kamu pakai voice suara aja. Itu kan sudah diferensiasi di bagian produk. Kemudian kalau di apa ya? Seperti itu. Iya, kalau misalnya konten kita jangan fokus ke buku, itu diferensiasi konten. Nah, kalian buka halaman sekian. Nah, artinya kan tidak ada diferensiasinya di situ. Kita cuma fokus satu sumber belajar. Jadi kalau konten itu lebih fokus ke sumber belajarnya. Kalau proses lebih fokus ke cara guru menyampaikannya dan cara murid melaksanakan pembelajaran kita. Kemudian kalau produk itu fokus ke hasil dari pembelajaran yang dilaksanakan kemudian. Masuk kita ke sini ya. Mau
homeschool lagi? Sudah cukup. Misalnya kan di kita dalam belajar itu kan ada dibagi, ada yang individu, ada per kelompok. Nah dalam per kelompok itu bisa kita menyiapkan sumber belajarnya, ada audio, estetik misalnya kan. Nah dalam satu kelompok itu kan ada 4 orang. Nah kalau 2 orang yang lari ke satu audio, 2 orang yang duanya nggak ke estetik. Iya, jadi kemarin saya pernah menyampaikan karena dapat materinya, saya kan tugasnya hanya menyampaikan apa materi yang saya dapat, saya sampaikan ke sekolah. Bisa dibedakan LKPD gitu kan. Nah, ternyata nggak perlu, capek kita membuat LKPD yang berbeda. Nah, kita buat LKPD 1, tadi kan satu kelompok. Kata begini, ada 2 yang suka kinestetik, 2-nya suka auditori. Ya biarkan mereka berkelompok mencari gimana letak jawaban ini. Nanti kan mereka berkelompok lagi. Ternyata hasil dari yang auditori tadi ini, hasil dari yang ini. Nanti mereka akan menyimpulkan. Kalau misalnya ada kesamaan, berarti valid itu informasinya. Kalau berbeda, justru itu akan mengembangkan pemikiran mereka untuk belajar lebih mendalam. Boleh ada kesalahan. Boleh, memang kelas sekarang ini, kelas di kurikulum merdeka ini tidak dianggap baik itu kalau kelas itu gaduh, gitu. Maksudnya berisik, mereka itu kerja, tapi bukan berisik yang ganggu kawan, bukan berisik yang yang ini merasakan berisiknya itu sibuk dengan kegiatan belajar seperti itu. Jadi tidak mesti duduk aja di bangkunya, tapi tidak di. Kalau lebih bagus itu kalau kita belajar itu lebih dari 1 jam. Nah kalau tadi ada yang ngomong lagi boleh 1 untuk semua. Nah padahal kan kalau sabun ada berbeda. Nah jadi gimana itu? Jadi kalau untuk sumber belajar itu sangat dianjurkan kita berbeda. Maksudnya tuh banyak sumber belajar. Jangan 1. Mungkin kita LKPD aja yang di. kalau LKPD capek nanti kan kita memeriksa beda-beda. Kalau sumber belajar itu paling enak kita mendiferensiasikannya. Karena kenapa? Kita sebetulnya udah melakukan itu. Terdiferensiasi. Tadi mendiferensiasikannya kalau saya intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya yang kita lakukan di kelas seperti gaming, inilah dan yang lain-lain, semuanya saya rasa kita udah sering semua bawa ini kan media yang dari ini video atau tampilan layar seperti ini, kita udah sering. Kita sudah sering maksudnya menggunakan itu, dan buku paket pun tetap kita pakai biasanya. Kemudian kita juga menggunakan LKPD, itu sudah diferensiasi konten. Artinya kalau selama ini kan kita pusing sebetulnya untuk mengajar satu materi pembelajaran berdiferensiasi, kita 2 minggu menyiapkan. Nah padahal sebetulnya sudah tersirat. Makanya saya sampaikan tadi, kalau awal-awal dikenalkan terdiferensiasi ini, kita betul-betul kayak memutar otak gimana nih pembelajaran ini biar berbeda dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Ternyata tidak harus juga. Saya rasa energizer. Nah ini udah cukup dari pengetahuan kita tentang kurikulum merdeka tadi. Kita masuk ke sesi kedua, sesi selama belajar. Gunakan gadgetnya. Oke. Jadi kalau yang scan barcode, bagikan aja di grup kita. Kolom wonder sama kolom learn. Ada 3 kolom, itu bisa digeser ke kanan ya. Masuk. Bapak Ibu tuliskan apa sajakah hal-hal utama yang sebaiknya menjadi pertimbangan satuan pendidikan dalam memilih proyek profil Pancasila. Di kolom ini di kolom wonder ya, ini salah ya. Masih loading. Google. Yang bisa ngetik itu dulu, tapi yang belum usahakan nanti ya. Jadi ada 3 kolom di situ, boleh digeser begini. Ada kolom now, kolom wonder, dan kolom learner. Klik plus tanda-tandanya. Oh iya. Ya. Apa aplikasi ini? Apple. Kawan.
Abah, kalau pertanyaan jauh mahal. Oke. Kamu pertanyaan Itu dia pertanyaannya. memang kuahnya. Dia Tapi tahu. gini, 18, 60 tengah. itu di bawahnya. Jauh di bawahnya Kan setengah. bilang. Nah ini nambah belum. Aku jawabannya ya. Jadi nonton dulu, jawabannya Pak. itu Oh, iya. diisi Jauh di bawah, Bapak. Bawah kan lagi atau jauh. sudah menonton. Jadi Bapak Ibu boleh coret-coret dulu. Pas sudah nonton itu kan pertanyaan gambarannya tadi kan sudah. Nah, speaker yang itu melintang yang melintang kan kita menonton. Ini boleh dipoto dulu atau ditulis dulu pertanyaannya biar nanti bisa kan untuk menjadi jawaban untuk ditulis. Ini saya akan putar videonya. Di modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mengembangkan tema proyek bisa menjadi perjalanan. Bagaimana kita bisa memulai perjalanan mengembangkan tema proyek ini? Menurut Ibu dan Bapak, bagaimana kita memilih tema proyek? Salah satu titik awal yang baik adalah tak lain dan tak bukan dari kita. Coba amati dan pikirkan apa yang ada dalam diri saya. Atau tulisnya di bawah aja lah. Mereka Pak. punya kekuatan dalam perbedaan dan pelajaran baru. Udah, tulis. Apakah mereka bekerja Sini bersama? kan. Itu tulis bawah. Tahu jawaban dengan kebutuhan Apa dan saja cari tahu kalau sesuatu. menjadi di bawah satu. Apakah mereka suka memikirkan peristiwa alam atau suka memecahkan masalah lingkungan? Kemudian, ibu dan bapak juga bisa mencari tahu apa yang ada di sekitar mereka. Dan Wonder tadi ya. Bu. Baik, kita sudah menonton, kita sudah mengisi juga ya kolom tadi ya Bapak Ibu. Sekarang, nah ini untuk materi P5, ini kan ada di keterangan yang dibuat oleh ini PPT-nya ini. Bapak Ibu diminta untuk membaca yang saya bagikan dalam bentuk PDF tadi, baca halaman 27 sampai 35 dan 57 sampai 60. Mau belum 27 sampai itu dulu. Iya, kontrol saya sampai 35. Sampai 35. Ya, 27 sampai 35 dan 57 sampai 60. Dan beberapa lembar. Nah, tugas kita adalah kita akan menggunakan sesi kelompok kecil, kan baca ya sambil ini 27 sampai 35 dan 57 sampai 60. Nah, tugas kita dalam sesi kelompok kecil ini adalah 27 sampai 35 ya. Berada di sini, boleh? Jadi kita ditugaskan untuk memilih dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila yang perlu ditingkatkan di sekolah kita. Apa yang perlu ditingkatkan di sekolah kita kira-kira apa? Kemudian pilih tema proyek sesuai dengan isu dan dimensi elemen subelemen yang dihadapi. Nah, boleh cari browsing di internet kira-kira apa dan disesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Siapa tahu nanti yang kita buat ini bisa menjadi rancangan bakal rancangan P5 kita di semester ini ya. Nah, jadi kita akan menggali kesiapan kita apa dari baik dari kesiapan guru, sarana prasarana, fasilitas dan mitra sekolah. Kemudian isu apa? Yang paling penting adalah dimensi apa saja, elemennya apa saja dan subelemennya apa saja dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Jadi untuk dimensi elemen dan subelemen itu bisa browsing ya Bapak Ibu ya. Dimensi elemen dan misalnya dimensi ada 6 dimensi kan, misalnya beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu dimensi. Itu punya elemennya misalnya akhlak terhadap alam, akhlak terhadap sesama manusia. Nah, kalau kemarin kita melaksanakan tema gaya hidup berkelanjutan itu kan berarti akhlak terhadap alam. Nah, begitu. Jadi ada elemen-elemennya. Nah, untuk elemen-elemen itu Bapak Ibu bisa menggunakan Bapak Ibu bisa menggunakan gawainya untuk mencari dimensi elemen dan subelemen dari P5 itu lengkap. Ada. Nah, nanti pilih tema sesuai isu. Jadi kita akan melihat ide-ide
ide dari Bapak Ibu ini, ide apa saja kira-kira yang paling cocok, begitu nanti kita angkat dengan tema P5 kita. Demokrasi. Nah, silakan ditulis di kertas yang saya bagikan, nanti ditempel di papan tulis kita aja. Alat untuk nempelnya saya udah bawa. Aduh, Yang di sini apa buat tuh? sendiri-sendiri. Itu Pak, buat rancangan P5 Pak. Buat rancangan P5, mulai dari kesiapan kita dari segi guru, sarana prasarana, fasilitas, mitra di sekolah kita itu apa saja. Nah, kemudian kita gali isu apa yang perlu diangkat dalam P5 di sekolah kita ini, kira-kira apa. Kemudian baru kita hubungkan dengan dimensi P5 yang ada 6 ya, dimensi P5 itu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada 6 kan, sampai ke bernalar kritis. Nah, itu dikembangkan. Kemudian ada elemen-elemen penilaiannya. Nanti pilih tema. Tema kita kan ada 7. Tema itu mulai dari gaya hidup berkelanjutan, kemudian suara demokrasi. Nah, pilih kira-kira tema apa yang cocok, berdasarkan apa, dianalisis seperti itu, dan apa saja yang perlu kita siapkan untuk proyek kita ini. Secara sederhana saja, kalau secara lengkapnya kan nanti akan menjadi modul. Secara sederhana saja nanti bisa masing-masing dari kita menjelaskan. Yang mendukung apa? Kira-kira kalau kita mau melakukan ini, bisa nggak didukung nggak dengan sarana prasarana sekolah kita? Didukung nggak dengan kesiapan guru kita? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada analisisnya. 1. Nih ya. Silakan Jabaran. ya ditulis. Satu misalnya kami pilih tema itu ya. Ya. Jadi ada analisisnya kenapa pilih tema itu tuh, karena misalnya kesiapan gurunya seperti ini. Oh, ternyata gurunya hobi menari, makanya kami pilih tentang itu. Ya. Silakan ya Bu Dini. Bu Dini satu kelompok sama? Ayo minta ya Ci. Oh iya, silakan ya. Berkebun. Silakan atau gitu kan. Tema proyek Fokus Pancasila itu ada 7. Nah, boleh browsing pakai HP atau pakai apa aja tema itu. Apa aja kira-kira tema yang paling cocok dengan kesiapan atau karakteristik sekolah. Nah, lihat elemen-elemen yang dinilai. Makanya kemarin kan ada buat Sama rapor. tema dimensi itu sama kan ya. Beda. Dimensi itu adalah elemen dari penilaian. Elemennya kan berarti Masuk elemen berarti dimensi. kalau tema itu misalnya kita Berarti yang mau tujuh ada tadi. tanggal, kita mau suara demokrasi, nah gitu. Kan ada 7, silakan Dimensi itu artinya satu segaris dengan elemen ya. Iya, biasa. Berarti ya beriman tak bertakwa jadi akan berbeda. Kan suara demokrasi. Apa itu anak nyari apa? Peduli ya. Saya akan sorot ya kerja kelompok masing-masing kelompok. Ini kelompok apa ini namanya? Silakan buat nama kelompok sesuai dengan materi pelajaran kita tadi. Apapun boleh. Silakan. Iya, Bro. Luar biasa. Siswa dapat mempelajari budaya lokal di tempat tinggalnya. Apa di situ, Bang? Silakan dibuat nama kelompok ya. Nama kelompoknya apa nanti? Ini ya, Kok. Mercon bambu. Untuk membuat program itu kita harus menelaah juga azas manfaatnya. Tapi kalau misalnya dirasa mercon bambu itu ada manfaatnya, bisa menjelaskan ada manfaatnya, nggak apa-apa. Membangun orang tahu. Tempel di lemari tuh. Tempel di lemari. Yo, ada yang nyontek, Bu. Si temanya. Kalau berarti satu kali yang nyontek. Tapi guru tidak boleh contekan. Tempel di lemari itu aja Bu. Yo, jangan dimasukkan. Kelompok jangan kan tidak boleh nama kelompok tuh. Wah, Nama kelompoknya. Jangan deh pakai dia. itu kan harus sekolah lagi. Ya, tadi belum selesai. Selain
OSIS. Nah, kan OSIS lama kan sejak Namanya OSIS apa ya? dikasih pelajaran. Untuk peserta yang lain ya Bapak Ibu ya, sahabat, kami perhatikan sama Oke, baik, langsung saja. Kami dari kelompok P5 yang berisikan anggota Pak Bagtiar, Ade, dan Pak Uji. Nah, jadi kami memilih kearifan lokal, ya, membuat long atau meriam bambu. Nah, kenapa kami memilih untuk membuat long atau meriam bambu? Nah, jadi gunanya untuk mengingatkan lagi budaya lama yang jarang digunakan lagi. Nah, jadi long itu digunakan untuk membangunkan orang di waktu sahur di bulan puasa. Ini boleh. Long terbuat dari bambu yang diisi minyak tanah. Long juga petanda masuknya bulan puasa. Nah, jadi isu yang didapat di sekitar untuk mengembangkan, untuk membangunkan orang yang sedang sahur, yang mau sahur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok Bunga Rapresia ingin bertanya dengan kelompok P5. ini mau menanyakan itu kan temanya apa tadi? Temanya Kearifan lokal. lokal. Nah, yang saya mau tanyakan di kearifan lokal ini dimensinya apa saja yang kalian lakukan? Mungkin Tidak mungkin di bambu, nama Dimensi yang saya tanya Pak, bukan alat dan bahan. jadi ini ya Bapak Ibu, kami mengambil tema kearifan lokal di sini karena memang ada yang pertama Pak Uji yang sebagai orang Turan asli di sini. Nah, mungkin pertanyaan Ayu Geni, Ibu Geni mungkin bisa dijawab oleh Pak Uji. Mbak Uji, silakan jelaskan dimensi yang terkandung atau di dalam kearifan lokal ini apa yang kalian pilihkan? Mau kalian munculkan? Yang jelas itu karena di sana itu sifatnya itu apa tadi Pak? Musyawarah ya, Pak. Sifatnya itu kan apa namanya deh? Apa? Yang peduli dengan orang lain tuh, orang banyak itu. Ayo. Empati. Nah, dimensinya itu kan ada 6. Nah, apa ya? Yang mana yang terkandung di dalam kearifan lokal Pokoknya di kalian? 6 itu ada yang masuk. 6 itu? Ya salah satunya ada yang masuk situ. Ya Apa dua sebutkan. itu? Lah beriman ada di situ. Oh ya. Ya, Iya kan? beriman. Karena bangun Beriman dan bertakwa Bergotong royong. ke agama. Ya bertakwa lah jelas itu. gotong royong buatnya rame-rame. Ya, Satu lagi. karena membangun orang juga Apa satu lagi? Satu lagi. kreatif. Wah, Ya, itu kan masuk tuh. Kreativitas berarti ya. Yang mana yang mampu. tepuk tangan dulu. Iya, ada 3 dimensi. Ya, Lebih, tidak tahu pokoknya lebih. Ya kalau disebutkan. Yang bisa disebutkan itu 3 tadi. Sedangkan dimensi itu ada 6 lebih. Aku rasa masuk kalau situ Pak. 7 dia kan? Kayaknya bapak di bulan kerja. Kenapa ada 7? Apa Ada Nah, kamu ada 7. Wow. Ada 6 ya. Masuk kalau? Dan tadi dijelaskan ada 3 yang masuk ya. Ada kreatif, ada gotong royong, dan ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ada 3 dimensi dari kelompok P5 tadi ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok P5. Sekarang kelompok siapa lagi? Silakan. Yang sulit ya. Kelompok apa itu namanya? Kelompok konten. Ini mau presentasikan kan? Oke, silakan. Oh, bukan mau nanya ini. Belum, udah nanyanya satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok konten. Tema kami hari ini adalah tentang demokrasi. Sama kita. Demokrasi? Demokrasi. Suara demokrasi. Suara demokrasi. Ya, suara demokrasi. Kesiapan guru itu memberitahu siswa
tentang pengertian dan manfaat sistem demokrasi. Jadi kita kasih sosialisasi dulu dengan anak apa itu demokrasi, biar tidak keliru nantinya ya. Kemudian sarana prasarananya yaitu poster atau gambar nama calon yang akan dipilih siswa. Kemudian ada kotak suara. Yang ketiga tempat penyelenggaraannya, bisa di lapangan, bisa di kelas. Kemudian isu sekolah yang sedang dihadapi yaitu tentang kurangnya pendirian atau ikut-ikutan. Biasakan siswa kita misalnya contohnya aja pilih ketua kelas. Misalnya 2 kandidatnya. Saya pernah nemu di kelas 8 yang milih satu itu 1 orang, yang sisanya ikut yang satu tadi. 16 orang, 1 milih yang satu, 15 milih yang satu tadi. Berarti dia kan ikut-ikutan, tidak tetap pendiriannya. Dimensinya mandiri, kami yang mandiri ya. Kemudian elemennya ada 3, partisipasi warga yaitu siswa. Kemudian 2, berkebebasan. Uji rekam kami tuh. 3, transparan. 4, akuntabilitas, keadilan dan pluralisme. Kemudian subelemennya yaitu pengertian diri atau kesadaran akan identitas. 2, kepedulian sosial. 3, keterbukaan berpikir yaitu kemampuan menerima perbedaan. Yang keempat, temanya yang kami ambil itu berkebebasan pendapat atau hidup demokrasi. Hidup. Demikianlah paparan yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu pertanyaan dari kelompok lain, jangan lagi kelompok ya kelompok rahasia tadi, kelompok lain lagi yang memberi tanggapan. Nuri, inilah pesan berikut. Kata kau nak balas dendam. Pesan berikut. Nak balas dendam. Silakan kelompok P5 mau bertanya. Dia namanya nama yang bagus. Kelompok Sudah jelas. Yuk, kelompok apa? Bunga apa? Bangkai. Bukan aja. ini untuk dimensinya ada berapa? Kelompok Yang dipilih berapa dimensi? dimensinya satu Mandiri. Cuma mandiri. Jadi kalau untuk di raport, karena dimensi ini nanti akan menjadi penilaian di raport. Nah, dimensi itu biasanya dipilih 2 sampai 3. Jadi untuk maksud ini kan kita latihan. Jadi untuk kedepanan, untuk kedepannya pengembangan itu biasanya kalau tingkat SMP itu ada 3 dimensi yang dikembangkan. Nah, nanti dari 3 dimensi ini nanti punya elemen dan subelemen. Nah, jadi itu nanti ditulis. Oke, tepuk tangan untuk kelompok konten. Oke, lanjut lagi kelompok siapa lagi? Oke, silakan kelompok Bunga Rafflesia. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia akan mencoba memaparkan tema kami. Jangan panjangnya kami ini. Kamu panjang ini dan kita panjang. Kami memilih tema suara demokrasi. Terus sebelum kami sebelum memilih suara demokrasi, kami sudah sosialisasi terlebih dahulu ya, karena keadaan sekolah kita memang pas untuk memilih suara demokrasi, maka kami memilih suara demokrasi. Ini dimensinya ada 3. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus dimensi yang kedua itu kami memilih gotong royong. Yang ketiga itu bernalar kritis. Nah, elemen yang kami pilih ini yang beriman tadi kami pilih berakhlak, beragama dan bernegara. Terus yang kedua gotong royong ini kami memilih elemennya ini kepedulian. Terus yang ketiga bernalar kritis ini kami memilih itu elemennya menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Sedangkan sub elemennya kami yang pertama melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Terus tanggapan terhadap lingkungan sosial. Yang ketiga membuat prosedur dan tata cara pemilihan ketua OSIS. Kesiapan guru atau prasarana yang pertama ini kami membuat dan menyiapkan administrasi terlebih dahulu. Kemudian itu administrasi nanti masuk dan peralatan atau alat dan bahan serta lain-lainnya dibutuhkan di saat pemilihan OSIS.
Yang kedua, merencanakan desain lokasi dan rincian kerja petugas. Misalnya di mana tempat nanti lokasi kita memilih atau mencoblos nanti. Ada misalnya tadi sama seperti kelompok apa itu? Konten tadi ada keadaan disesuaikan. Kalau di ruangan yang cukup kami pakai, kalau enggak di lapangan. Kemudian pelaksanaannya. Artinya melaksanakan pemilihan OSIS ini ada tahap-tahapnya atau alurnya. Yang pertama berarti nanti peserta didik itu mengisi absen terlebih dahulu, kemudian mengambil kertas suara, sama kayak pemilu ya, seperti pemilu. Terus masuk ke bilik suara, kita mencoblos, sudah mencoblos, dimasukkan ke kotak suara. Nanti kotak suaranya mungkin kami buat dari kardus sesuai yang ada di prasarana sekolah nanti. Kemudian setelah itu masukkan, sesudah memasukkan berarti terakhir itu dengan memberi tanda tinta, berarti tanda sudah memilih. Kenapa Pak? Terus aja lah, Mungkin itulah yang dapat kami paparkan untuk pemilihan kami tema suara demokrasi ya. Ya. Ya, silakan. Ya, langsung silakan. Ya, sorry, tidak ya, baik, terima kasih atas waktunya. Ini mau menanggapi sedikit, memang sama ya Bapak Ibu materi kita. Ya, karena Keadaan keadaannya mengenai demokrasi. Oke, yang saya ingin tanyakan sedikit itu mengenai isu ya. Kayaknya tadi beberapa saya belum mendengarkan atau belum dijabat. isu tadi perasaan sudah ya. Tadi Oh, coba dijelaskan. Iya, Isu apa? Ya, isu yang sekolah sedang hadapi Iya. dengan temanya suara demokrasi itu. Berganti ya? Isu itu kan karena tadi kami memilih tema ini sesuai dengan keadaan sekolah kita. Karena di sekolah kita ini masa jabatan OSIS yang lama itu sudah habis. Nah, kebetulan di sini kami pilih makanya suara demokrasi untuk yang akan datang OSISnya. Masa jabatan. Ayo, ada OSIS. Karena kan OSIS ini sama kayak pemilihan presiden, ada waktu juga. Makanya pas kebetulan ini kita membutuhkan ini di sekolah. Gimana Ibu Madalena? Ada yang mau tanyakan lagi? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok Bunga Raglesia. Kelompok terakhir lagi ya. Kelompok terakhir dari kelompok apa ini namanya? Bunga Kumbang. Kamboja. Kelompok 27355760. Oke, silakan. Yo. Jadi kalau saya perhatikan ini tiga kelompok memilih temanya suara demokrasi. Satu kelompok memilih tema kearifan lokal. Yang masuk di dalam itu Pak. Administrasi Ini itu bukan administrasi itu, baik Pak. Jangan kasih nanya ya. Mana calon kan membuat dan menyiapkan administrasi ya, termasuk nanti orang-orangnya yang mau ya. Mana kami enggak pilih OSIS kalau OSISnya belum ada kalau ini yang calonnya Pak. Sudah? Sudah menyiapkan Pak ya. Balas dendam ini. Yo di tahap menyiapkan itu Pak. Masuk di tahap menyiapkan Seharusnya dituliskan. Kita di mana? Tidak tulis ya. Menyiapkan. Bapak kalai. Calon OSIS. Di sini ya Pak, OSISnya berarti udah masuk di administrasi tadi. Menyiapkan semuanya. Administrasi. Baik itu calon OSISnya, dia tulis calon OSISnya. Suara guru kan wajib semua milih kan. Nah, di persiapan itu administrasi. Ada perencanaan tadi. Lengkap kalau dituliskan. Tadi. Oke, baik. Silakan kelompok terakhir ya. Berarti tugas memberi tanggapan untuk kelompok. Kamu mengarang kerja. Bukan. Ini kelompok siapa lagi yang ini? Kamboja. Ini Kurang aktif, tidak aktif sama sekali. Belum ada suaranya dari tadi. selesai. Ayo kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
giliran ditutup, nanyok. Kami dari kelompok Kamboja, saya Silawati, Meta dan Dini akan menyampaikan presentasi kami tentang suara demokrasi. Kenapa kami memilih isu suara demokrasi? Kami memilih isu di mana kurangnya tingkat kedisiplinan siswa atau peserta didik di sekolah. Maksudnya tingkat kedisiplinan siswa itu sudah mulai menurun ya, mungkin karena ketua OSIS ya atau anggota OSISnya sudah tidak aktif lagi di lingkungan sekolah itu. Ya, akhirnya kami memilih suara demokrasi. Apa ini? Yang bodoh bukan dibikin. Alasannya karena pemilihan ketua OSIS adalah momen penting dalam kehidupan sekolah. Proses demokrasi tidak hanya melibatkan kandidat tetapi juga melibatkan seluruh anggota sekolah. Suara demokrasi ini merupakan representasi dari kehendak dan aspirasi para siswa sekaligus menjadi cermin dari dan karakter mereka sebagai pelajar Pancasila. Sementara tadi kita mengambil isu kurangnya kedisiplinan ya dari peserta didik. Dimensi P5 dalam suara demokrasi berkebinekaan, bernalar kritis dan kreatif. Adapun elemennya yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berinteraksi dan dengan sesama. Kemudian lanjut kita ke tujuan ya. Tujuannya yaitu membentuk kaderisasi kepemimpinan yang demokratis ya. Adapun tahapannya yaitu tahapan pengenalan, tahapan kontekstualisasi, tahapan aksi. Kemudian dalam proses pemilihan sebelum pemilihan ini berlangsung maka kita akan mengikuti tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama pengajuan calon, di mana sebelum pemilu atau pemilihan pesta demokrasi di sekolah itu berlangsung, maka yang langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pengajuan calon ya, harus ada calonnya dulu siapa calon OSIS-nya. Tentunya di situ ya kita sebagai warga sekolah sudah bisa melihat ya, baik guru atau teman-temannya itu sudah bisa melihat oh si A si B ini layak untuk dicalonkan sebagai ketua OSIS gitu ya, supaya bisa menghandle siswa yang lain gitu ya. Kemudian kampanye. Nah, jadi masing-masing anggota calon anggota ini, calon ketua ini bisa mengadakan kampanye di sekolah ya dengan mempresentasikan apa saja program-program mereka ke depan gitu. Termasuk tadi ya kita ambil isunya kurangnya kedisiplinan. Jadi bagaimana cara mereka supaya kedisiplinan di lingkungan sekolah itu nanti lebih baik lagi gitu. Kemudian apa ini? Program ya tadi program. Kemudian pemilu. Nah, setelah ditentukan hari, tanggal dan sudah ada kandidatnya, maka diadakanlah pemilu atau pesta demokrasi di sekolah tersebut dengan proses seperti yang sudah disampaikan oleh Bos. Paling ide kami nih. Kami tidak menjabarkan hanya prosesnya seperti itu tadi ya, ada kotak suara dan segala macamnya ya. Kemudian yang terakhir adalah proses pengumuman siapa ketua OSIS yang terpilih. Oke, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok memberi tanggapan terhadap yang disampaikan. Tanggapan ini bukan cuma kita mau bertanya, bukan cuma kita mau ini ada kurangnya, tetapi bisa juga sesuatu yang sifatnya positif ya. Misalnya, oh saya sangat tertarik dengan ini ya, boleh seperti itu yang namanya tanggapan. Nah, saya tanggapin itu. Silakan Bapak. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 kalau dilihat dari 4 kelompok. Dari kelompok tadi yang sudah menyajikan, termasuk kelompok kami sendiri, walaupun selama ini saya mengakui masih lebih artinya lebih konkret dan lebih mantap dari kelompok yang terakhir ini. Salah satunya penyajiannya signifikan atau namanya terurut. Jadi artinya ya tadi saya contohkan dari kelompok 2 tidak menyebutkan calon. Nah kalau ini tadi kan nampak jelas gitu kan. Artinya ada urutan bukan salah artinya itu gitu. Dan kemudian juga kerapian untuk membuat dari alurnya itu udah bagus. Jadi ya
kalau misalnya nanti dari kelompok 4 ini yang untuk kedepannya kita mau memakai itu, mungkin tinggal apa namanya itu, tinggal mengembangkan, tinggal merapikan saja. Karena dari 4 kelompok, 3 kelompok yang memilih suara demokrasi yang sama. Tapi yang mungkin tadi kelompok 1 sudah menyajukan, kelompok 2 menyajikan, mungkin ada kekurangan dikit, disempurnakan lagi ke kelompok 3-nya. Dari kita semua ini, dari sekian orang, artinya itu kita hampir sepakat suara demokrasi untuk kedepannya ya. Tapi mungkin tadi hampir sama-sama rata-rata kan ke pemilihan ketua OSIS ya. Mungkin nanti kita belajar dari situ. Nanti kita apa salahnya kita pilih ketua OSIS, kita rancangnya seperti pemilu yang ada. Ya, jadi artinya nanti mungkin tahap-tahapannya, panitianya, kemudian ya ininya kotak suaranya, kemudian calonnya. Kapan dulu nanti ada tahapan misalnya untuk ketua OSIS itu kampanye gitu. Memang harus. Kalau saya lihat di sekolah-sekolah lain sudah melaksanakan itu, tapi kita walaupun sudah melaksanakan belum tahapannya seperti itu. Saya kira dari partai politik bisa dirancang untuk itu. Luar biasa hari ini untuk P5 itu rasanya kita sudah hampir semua dari kita udah mampu untuk menyusun sebuah modul P5 yang nantinya siap diterjunkan ke lapangan untuk kita terapkan seperti itu. Nah tadi sesuai dengan yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan bahwa ada 3 yang memilih suara demokrasi. Nah sepertinya suara demokrasi ini urgen dan kebetulan kita di bulan November kalau nggak salah itu di Kaldi kita akan melaksanakan kegiatan P5 ya. Kita akan rancang nanti selama blok kegiatan itu kita akan buat per step by stepnya itu kita akan rancang betul-betul untuk diterapkan bagaimana nanti murid itu betul-betul mengerti apa sih pemilu itu, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, itu semuanya kita arahkan begitu. Bukan kita yang melaksanakan tapi kita arahkan. Dan mungkin ada sedikit tadi kalau yang disampaikan Mem Eci tadi ada kandidat. Kandidat ini kalau bisa jangan yang ditunjuk oleh guru atau yang ditunjuk oleh kawan-kawannya, tetapi kandidat yang mengajukan dirinya sendiri, mencalonkan dirinya sendiri. Iya, begitu. Depan ini sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, tapi saya ingin satu dari rekan-rekan guru untuk memberikan refleksi dari kegiatan pada hari ini sesuai dengan format yang ada di depan. Siapa yang bersedia silakan. Sebelumnya saya berpikir saja proyek itu. Pertanyaan silakan dimulai. Sebelumnya saya berpikir kegiatan proyek COVID itu membebani ya, membebani guru, membebani murid. Saya pikir pertama sulit, susah, ribet. Tapi sekarang saya menyadari bahwa tidak Ada yang serumit itu. Justru sederhana jika kita memahami dan bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan profil dengan dimensi tadi ya Bu. Dan kita kolaborasi antara guru dan murid juga. Oke. Kata kunci paling penting Bapak Ibu, kolaborasi. Memang sekolah ini bukan sekolah Ibu Ruina, bukan sekolah Bapak Bahtiar, bukan sekolahnya Pak Uji, tetapi sekolah ini adalah milik kita bersama dan kemajuannya adalah tanggung jawab kita bersama. Demikian kegiatan pada hari ini. Saya harap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik guru, kepala sekolah, dan kita semua. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.